Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku semuanya dan juga teman-temanku semuanya yang selalu setia dalam channel YouTube ini. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya, saya ucapkan salam kenal ya kepada teman-teman dan saudara-saudaraku yang baru gabung dalam channel YouTube ini, yang baru kenal dengan saya. Saya ucapkan salam kenal. Semoga teman-teman dan saudara-saudaraku yang baru datang mendapatkan manfaatnya dari apa yang telah saya sampaikan. Dan sedikit pesan dari saya kepada teman-teman semuanya, kalau teman-teman memang tidak suka atau tidak berkenan dengan cara yang saya sampaikan melalui suatu perhitungan yang ada dalam channel YouTube saya, saya tidak memaksakan untuk teman-teman semuanya belajar di sini ya. Kenapa? Karena saya paling tidak suka sekali apabila perhitungan-perhitungan telah saya sampaikan itu dicaci ya teman-teman ya. Dicaci, saya paling nggak suka. Kenapa? Karena ilmu itu sangat mahal ya teman-teman, apalagi sudah banyak yang mempraktekkan tapi masih ada yang menjelek-jelekkan, itu saya tidak suka ya. Maka dari itu kalau memang niat belajar silahkan dipelajari, kalau nggak niat nggak perlu komentar yang enggak lah seperti itu ya. Komentar saja yang lurus-lurus saja, komentar yang baik-baik seperti itu ya. Kalau memang nggak suka ya jangan dipelajari, kalau suka ya monggo silahkan dipelajari. Saya pun tidak memaksa untuk teman-teman semuanya subscribe channel YouTube ini ya. Saya sudah jarang sekali bilang ayo dukung channel ini dengan subscribe. Saya sudah jarang sekali bilang karena ya sudah pasrahkan kepada teman-teman semuanya lah. Kalau memang mau belajar mau subscribe ya monggo, kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah buat saya ya. Karena tujuan saya menyampaikan ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, di sini ada suatu pertanyaan dari Mas Mujianto dan ada beberapa pertanyaan juga yang insya Allah akan saya sampaikan juga ya, yang mana nanti bukan di video ini ya, karena tentunya topiknya beda ya teman-teman. Nah apabila ada pertanyaan yang sifatnya sulit untuk dijawab melalui ketikan, nah jadi saya jawab melalui video ya, tujuannya agar bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya dan juga ya lebih mudah untuk dipahami lah seperti itu ya. Nah ada pertanyaan dari Mas Mujianto, yaitu Mas Mujianto memiliki power ampli 4 channel ya teman-teman. Yang jadi pertanyaan yaitu skema untuk kit Microlan 7 potensium modif ya. Dia ingin 4 output dan 2 input dan power amplinya yaitu 4 channel teman-teman ya. Nah, apa yang saya jelaskan nanti itu berlaku untuk 2 channel, 3 channel, 4 channel. Sama saja ya teman-teman, tergantung teman-teman nanti mengombinasikannya seperti apa. Bisa dibuat 4 output ataupun 2 input, 3 input, 4 input, 4 output, itu bisa ya teman-teman ya. Nah, di sini akan saya jelaskan skemanya. Yang pertama soal 4 channel power ampli dengan 2 kit Roland, 4 output dan 2 input. Dan selanjutnya yang kedua nanti ada untuk 4 output, 2 input dengan 1 kit Microlan, dan juga ada 4 output, 2 input dengan 4 kit Microlan 7 potensium modif teman-teman. Oke, yang pertama akan kita bahas yaitu soal 2 kit Roland dibuat menjadi 4 out dan 2 input. Oke teman-teman, ini kita gambarkan sebagai power ampli 4 channel ya teman-teman ya. Channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. Input 1, input 2, input 3, input 4 ya. Jadi dari power ampli itu kan input ya teman-teman ya. Nah, tentunya input ini kita masukkan ke kit Microlan modif ke outputnya teman-teman. Ya, ke outputnya ya. Nah, jadi kan pertanyaannya ingin membuat 4 output, inputnya ada 2, menggunakan 2 kit Microlan. Maka dari itu input 1 dan input 2 kita masukkan ke output kit Microlan 1. Ini kit Microlan 2. Ya, paham ya teman-teman ya. Dan tentunya kita nggak main sambung-sambung aja. Kita kasih tahanan resistor teman-teman ya. Nah, ini tahanan resistornya. Dari input 1 kita tahan resistor, input 2 kita tahan resistor, input 1 kita tahan resistor.
Dan untuk nilai resistornya yaitu 2K2 sampai dengan 10K ya. Jadi itu pilihan resistornya, nanti teman-teman bisa sesuaikan saja. Kalau misalkan sinyalnya berlebihan nih Mas, rasanya kok kayaknya buka dikit kenceng banget. Nah, nilai resistor dari K2 bisa dinaikkan hingga maksimal di 10K. Cari pasnya saja. Paham ya teman-teman ya? Nah, channel 1 dan channel 2, input 1 dan input 2 masuk ke sini teman-teman ya. Nah, untuk groundnya tetap nanti disambungkan teman-teman ya. Ini tidak saya gambarkan untuk instalasi ground. Kenapa? Karena kalau saya gambarkan akan ribet teman-teman ya. Banyak kabel sana sini ini pasti. Nah, jadi saya gambarkan ada ground atau CT di sini ya. CT ya teman-teman, anggap CT ya teman-teman ya. Jadi nanti sambung saja ke CT. Seperti itu ya. Nah, untuk channel 3 dan channel 4 itu sama teman-teman. Channel 3 kita masukkan ke kit yang nomor 2. Channel 4 kita masukkan kit nomor 2 ya. Ditahan resistor sama dan nilai resistornya 2K2 sampai dengan 10K. Paham ya teman-teman ya? Nah, selanjutnya untuk input. Nah, ini kan inputnya ada 2 teman-teman ya. Nah, untuk input ada 2, maka di sini kita kasih input teman-teman. Ini bisa dikasih resistor juga dari 2K2 sampai dengan 10K. 2K2 sampai dengan 10K. Ya, disesuaikan saja lah ya. Kalau misalkan masih berlebihan nih inputnya, bisa kita tahan resistor seperti itu ya. Jadi kita masukkan ke jack R dan jack L seperti ini ya teman-teman. Tetap CT nanti kita sambungkan ya, kan nanti kan kabel input itu ada 3 kabel teman-teman ya. Nah, kalau misalkan 3 kabel, kalau misalkan ini kan berarti pas ya, R, L atau merah, hitam, merah, putih, terus ground atau CT. Sama ini sama saja, bisa teman-teman semuanya jadikan satu, merah hitam jadi satu, disolder masuk ke sini, CT-nya masuk ke sini. Terus masuk ke jack L dan jack R. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini inputnya, input mic biasanya ya. Di input mic ya, penempatannya input mic. Oke teman-teman, di videonya sudah ada ya kit mic Roland modif, teman-teman bisa sesuaikan. Nah, itu untuk 2 kit mic Roland, 1 power ampli 4 channel. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal sama power ampli 4 channel juga ya. Akan tetapi di sini kita menggunakan 1 kit mic Roland. Jadi itulah teman-teman ya. Nah, ini bisa dibuat menjadi 4 channel juga teman-teman. Sama seperti ini, kita tambah resistor. Resistor 2 pitch ya. Resistor 2 pitch kita masukkan ke sini ya. Jadi bisa nanti ini kita buat menjadi 4 channel. Channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. Nah, seperti itu bisa ya teman-teman ya. Tapi ini dikasih resistor lagi teman-teman. Jadi 2 resistornya ya. Masuk ke sini, masuk ke sini. Seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Nah, next kita ke tahap yang kedua. Untuk tahap kedua yaitu 4 output, 2 input dengan 1 kit mic Roland. Ini power amplinya 4 output dan 2 input. Ya, tetap kita menggunakan 1 2 3 4. 4 channel ya teman-teman ya. 4 channel dari power ampli. Nah, sudah 4 channel ya. Kita buat di sini 1 kit mic Roland. Berarti resistor di sini ada 4 yang kita cabang teman-teman ya. Seperti ini. Ya. 4 kita cabang, channel 1, channel 2, channel 3, channel 4 kita masukkan ke sini semua. Dilewati resistor dulu ya. CT kita masukkan ke CT. Setelah itu untuk inputnya bisa kita cabang seperti ini teman-teman ya. 1, 2 masuk ke jack R dan jack L. Paham ya? Input ini biasanya di input mic ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa lihat tutorialnya atau nanti di deskripsi akan saya tuliskan linknya ya. Jadi teman-teman bisa pelajari di sana. Seperti ini ya. Untuk 4 channel tapi menggunakan 1 kit mic Roland. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga yaitu kita buat 4 output, 2 input. Sama dengan kit mic Roland ya. Yang pertama tadi kan 2 kit mic Roland.
yang kedua 1 kit mikrolan, dan yang ketiga yaitu 4 kit mikrolan. Oke? Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi ada 4 output, 2 input, tapi kita menggunakan 4 kit mikrolan. Seperti itu ya. Nah, di sini power amplinya 4 channel, 1 2 3 4. Nah, channel 1 kita masukkan ke output 1, kit mikrolan 1 ya. Channel 2 kita masukkan ke kit mikrolan nomor 2. Channel 3 kita masukkan ke kit mikrolan nomor 3. Channel 4 kita masukkan ke kit mikrolan nomor 4. Yang output ya teman-teman ya. Nah, sudah paham ya seperti ini. Ini nanti bisa teman-teman kasih resistor 2K2 sampai dengan 10K ya. Kalau misalnya sinyalnya nanti terasa berlebihan ya, paham ya. Dan untuk inputnya, nah input kita masukkan ke jack input, jack AK ya, ataupun jack RCA ya. Channel 1, channel 2, channel 3, channel 4 seperti ini ya. Channel 1, channel 2, channel 3, channel 4 kita masukkan ke sini, dan CT tetap kita hubungkan ya teman-teman. Di sini tidak saya gambarkan CT-nya, tapi nanti teman-teman tetap hubungkan CT-nya di sini. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Sangat simpel sekali bukan? Nah, seperti itu untuk teman-teman semuanya yang belum paham. Untuk resistor nanti bisa dikasih sama ya, 2K2 sampai 10K. Bisa teman-teman kasih resistor tahanannya nilainya 2K2 sampai dengan 10K. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk aplikasinya. Mas, kalau misalkan 3 channel seperti apa Mas power amplinya? Nah, kalau misalkan power ampli 3 channel bisa teman-teman sesuaikan saja. Mau dibuat 3 input, 3 output, 1 input, mau dibuat berapa terserah teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman membuat 2 kit mikrolan untuk 4 channel, maka di situ karakter bisa kita buat masing-masing teman-teman. Dalam artian masing-masing channel 1 dan channel 2 misalkan untuk treble dan middle. Channel 3, channel 4 untuk low. Nah, seperti itu ya. Atau untuk sub seperti itu ya. Nah, kalau misalkan channel kit mikrolan cuma 1, berarti penggabungan antara treble, middle dan low itu jadi 1 teman-teman. Karena cuma 1 kit mikrolan. Kalau misalkan 4 seperti ini, nah ini bisa dibuat masing-masing. Bisa kita buat high, kita bisa buat middle, kita bisa buat low, kita bisa buat sub. Nah, ini yang dikatakan karakter masing-masing teman-teman ya. Kit mikrolan bisa kita buat menjadi karakter masing-masing ya. High, mid, low, sub. Kita buat masing-masing. Paham ya teman-teman ya? Nah, saran saya untuk teman-teman semuanya, kalau misalkan mengaplikasikan kit mikrolan ini, baiknya dibuat masing-masing seperti ini, agar hasil nadanya itu yang keluar masing-masing. Seperti itu ya. Wah, saya ingin mengecilkan nada hignya, kita turunkan nada hignya. Oh, nada B-nya mau dinaikin, dinaikin dari potensi teman-teman ya. Nah, tentunya kendalinya ada pada mixer. Ini sebagai penguatnya. Tone control. Oke teman-teman, paham ya apa yang saya jelaskan ya? Dari pertanyaan Mas siapa tadi? Mujianto. Mas Mujianto ya. Pertanyaan dari Mas Mujianto. Jadi semoga menjawab pertanyaan dari Mas Mujianto dan bisa menginspirasi tuh teman-teman semuanya ya, apa yang saya jelaskan. Jadi itu saja yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar dituliskan saja, nanti akan saya respon. Dan alhamdulillah banyak sekali komentar, insya Allah akan saya respon semampu saya. Dan kalau memang belum direspon, bisa teman-teman komentar ulang kembali, takutnya kelelep ya, nggak terlihat seperti itu. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Dan tentunya kesempurnaan hanya ada milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.